karena Allah. Ayah, ibu, Ku cinta ku cinta engkau merawatku, engkau rela tidak tidur agar aku bisa tidur. ku cinta Engkau rela juga penyemangat agar aku nyaman di pangkuan. Engkau juga Allah pertama yang meneteskan air mata saat sakitku menimpa. Aku ingin jadi hafiz Quran, akan bertahan walau sulit melangkah. Kekuatan impikan sepasang mahkota ku berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Kita masapan Salatun Najis insyaallah. Oke. Allahku memohon, Allahku meminta, kabulkan anakku jadi hafiz Quran. Allahku memohon, Allahku meminta, kumpulkanlah kami bersama di surga. Di pesantren kuatlah sayang, yakin Allah pastikan kabulkan mimpi yang kau tanam jauh di hati terdalam. Beri kami mahkota sepasang. Allahumma mohon, Allahku meminta, kabulkan anakku jadi hafiz Quran. Allahku memohon, Allahku meminta, kumpulkanlah kami bersama di surga. Kumpulkanlah kami bersama di surga. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan
sepasang mahkota untuk berikan di akhirat kelak sebagai pertanda bahwa kau sangatku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. I love you Umi, I love you Abi, I love my family forever in my heart. Ayah, Ku putuskan satu aku tahu aku tak akan bisa membalas semua kebaikanmu, membalas cinta dan kasih sayangmu. walau sulit Engkau yang mengandungku selama 9 bulan. memberi aku Engkau yang mempertaruhkan hidup dan matinya saat melahirkan. ku impikan Engkau yang merawatku dengan teguran kasih sayang. untuk berikan di Ayah akhir yang memeras keringatnya tanpa henti.
ingin bertarung, ingin berjuang akan menjadi hafiz-hafizat Al-Quran. Anak-anakku sekalian, insya Allah kalian berjanji, insya Allah bertekad, insya Allah bertekad anak-anakku, insya Allah berjanji, insya Allah dengan sekuatnya anak-anakku yang laki-laki juga. Kalian berjanji, insya Allah air mata kalian hari ini, tetesan tangisan kalian, suara yang terdengar hari ini mudah-mudahan menjadi doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalian akan menjadi habis-habis Quran. Jangan takut kalian tidak mampu, jangan takut karena kalian tidak mampu. Anak-anakku sekalian, dan sudah banyak bukti orang-orang yang mau menghafal Al-Quran, insyaallah Allah tolong. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hari ini yang sedang berada di Kairo adalah anak seorang tukang beca. Saya tidak tahu ayah atau mamanya hadir gak hari ini. Abang kalian Rahmat Setiawan, alumni Al-Munjiyah. Apa yang membuat dia sampai ke sana? Al-Quran. Apa yang membuat dia sampai ke sana, anak-anak? Al-Quran. Dia nggak mampu, dia nggak punya uang. Satu hari dia melapor kepada Ustaz, dia menangis. Dia ingin ke Kairo, karena Al-Quran juga Ustaz sambut insyaallah. Ustaz upayakan insyaallah dia berangkat ke Kairo, dan alhamdulillah juga. Hari ini bukan saja dia hafiz 30 juz, bahkan dia juga sudah hafiz qiraat semuanya 10, qiraat 7, qiraat 10, qiraat 14, dan qiraat asin, qiraat hafaz. Alhamdulillah sudah hafal. Sekarang lagi mengambil sanad Alfiyah Ibnu Malik. Matan Alfiyah Ibnu Malik. Insyaallah. Jadi yakin anak-anak Ustaz sekalian, kalian jangan khawatir. Insyaallah Allah Maha Kaya, Allah Maha memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Mungkin pengalaman, kalau boleh saya sampaikan kepada kalian semuanya. Pada suatu hari, tepatnya di dapur, Ustaz duduk di depan anak-anak Ustaz, di depan Umi. Saya bilang kepada mereka, anak-anakku, kalian kalau bisa hafal 30 juz, saya hadiahkan umrah. Kalian kalau hafal 30 juz, saya hadiahkan umrah. Jelas Ustaz gak punya uang sebanyak itu. Umrah itu mencapai 20-30 juta. Tapi Ustaz berani demi untuk memotivasi anak-anak Ustaz. Kalau kalian bisa hafal 30 juz, insya Allah kalian akan saya umrahkan. Rupanya anak Ustaz yang laki-laki ini dia memahami lain. Dia bukan yakin Abi gak mampu, ayah gak mampu mungkin, bapak gak mampu mungkin uang sebanyak itu 30 juta untuk umrah. Tapi dia berkompetisi, dia bekerja keras, dia ikut, begitu ada mukhayam dia ikut terus. Bahkan Ustaz sendiri sama-sama juga ikut. Perlu kita ikut bapak dan ibu dengan anak kita. Jangan anak kita saja yang menghafal, kita juga ikut. Pengalaman terus terang tahun 2018 saya diusir sama Umi, diusir dari rumah pergi, begitu libur diusir pergi ikut daurah Al-Quran. Waktu itu dipimpin oleh Syekh Said Al-Harun Al-Zahabi. Beliau memegang sanad yang ke-19 langsung kepada Nabi SAW. Anak saya mendampingi, si Faiz ikut mendampingi waktu itu. Dan Syekh ini langsung menyampaikan daurah itu dalam bahasa Arab. Anak saya tidak mengerti bahasa Arab, dia duduk di samping saya. Dan yang dia tidak mengerti dia menanyakan. Tetapi ketika ujian, ketika dites ujian terakhir, ternyata nilai dia lebih tinggi dari nilai Ustaz yang paham bahasa Arab. Jadi itu adalah sebuah keyakinan dan tekad anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2019 saya diusir lagi. Pas 10 hari lagi mau memegang. Abi berangkat ikut mukhayam Quran, ikut karantina Quran. Jangan di sini kata Umi, kata istri Ustaz. Berangkat ke sana ke Banda Aceh. Percis 10 lagi hari, 5 hari lagi mau hari megang, hari baik, hari bulan ini. Karena sudah diusir, oke, baiklah. Ustaz berangkat, alhamdulillah.
ikut mukhayyam karantina 1 bulan di Banda Aceh bersama anak Ustadz juga. Pertama si Pak Ais, terus diikuti dengan yang lainnya juga selama 1 bulan. Apa yang Ustadz lakukan ke sana, ternyata setelah dicek saya adalah peserta yang paling tua, tertua dibandingkan dengan anak-anak semuanya yang ikut. Peserta tertua, paling tua. Tapi saya merasa iri ketika melihat anak-anak sebentar-sebentar dia menyetor, sebentar-bentar dia menyetor. Maka lama ketika Ustaz menghafal, hafal di atas lupa di tengah, hafal di tengah lupa di bawah. Ternyata Ustaz berdoa, ya Allah, berilah kekuatan hafalan untuk saya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kepingin bagaimana anak-anak muda itu sebentar-sebentar menyetor, sebentar-sebentar menyetor. Saya kepingin seperti mereka. Saya berdoa kepada Allah, saya bangun tengah malam. Saya bangun jam 2, saya bangun tengah malam, saya berdoa kepada Allah, saya baca Al-Quran. Jadi anak-anakku sekalian, doa dengan Al-Quran dahsyat. Kalian yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, doa dahsyat dibandingkan doa-doa yang lain. Dahsyat sekali. Bahkan tanpa kita berdoa dengan membaca Al-Quran, langsung doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada tahun itu, alhamdulillah tanpa diduga, tanpa disangka, tanpa dipikirkan sama sekali, alhamdulillah Allah menakdirkan ketika di wisuda Ustadz terpilih peserta tertua yang paling aktif dan terbaik dan mendapat hadiah umrah beserta dengan anak Ustadz yang satu lagi juga peserta terbaik, tembus 30 juz 1 bulan dan mendapatkan hadiah umrah. Alhamdulillah ketika itu kami divideokan, kami di shooting waktu itu, bahkan masuk TV waktu itu. Alhamdulillah Ustaz dengan anak Ustaz waktu itu mendapatkan hadiah umrah gratis dari sebuah travel Salmania Travel. Jadi anak-anak Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah dan percayalah, aku yakin 100% bahwa insya Allah Allah akan memudahkan bagi setiap orang-orang yang menghafal Al-Quran. Di wajah kalian hari ini saya lihat ada wajah-wajah yang jujur, wajah-wajah yang ikhlas. Insya Allah kalian siap menjadi hafiz-hafiz Al-Quran. Kalian insya Allah siap akan memasangkan seperti lagu tadi, kata Rasulullah SAW, man qara'a wa amila lima bihi ulbisa walidayhi tajan yawmal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, anak-anakku kalian ini sekarang sedang berjalan meniti untuk menuju menjadi orang nanti yang akan memasangkan mahkota ke atas kepala orang tua kalian. Maukah kalian? Kalian mau tadi semuanya dengan menyanyikan tadi? Itu menunjukkan kejujuran kalian, keinginan kalian, cita-cita kalian ingin memasangkan mahkota kepada kedua orang tua. Maka anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini perjalanan itu keras. Kata Ustaz Arinal tadi, tidak mungkin kapal berjalan di atas darat. Kata pepatah Arab, fal malu hainun idza yaniltu minkal wadda fal malu hainun. Apabila cintamu telah aku gapai, apabila keinginan kita, kemauan kita untuk menghafal Al-Quran, maka insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menjadi mudah. Alhamdulillah kita ingat dengan ini luar biasa sekali, ajaib saya lihat. Saya baru kali ini datang setelah dari awal, alhamdulillah, dengan Ustaz Eka, dengan Pak Adan di sini kemarin itu, dengan anak-anak juga sekalian. Kami bersama-sama bersakit-sakit, berpanas-panas, kondisi sempit sekali waktu itu di situ. Bapak-bapak mungkin juga ikut menyaksikan bagaimana semangat anak-anak hadir datang, kadang-kadang hujan. Kami basah-basah datang juga ke sini. Ustaz-ustaz juga ikut menyaksikan, beberapa orang tua juga ikut tekun mendengarkan anak-anak kita lagi belajar. Dan ini adalah buahnya. Saya kaget. Saya setelah itu terakhir hari itu belum datang ke sini, cuma membaca di ini saja, di berita saja. Saya betul-betul kaget, di luar biasanya ajaib. Inilah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah. Siapa mungkin ini seperti disulap nih. Tempat ini seperti disulap. Saya kaget betul. Melihat sudah ada pondok-pondok, alhamdulillah.
pondok-pondok sudah ada, sudah lapang sekali. Masalahnya mana Ustaz? Oh ini alhamdulillah. Ini musyawarah ini ditutup ya. Alhamdulillah. Dulu kami bersempit nggak cukup sampai bagi dua, laki-laki sebelah, perempuan sebelah. Jadi alhamdulillah betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semuanya dengan hafal Quran, dengan Al-Quran ini. Jadi kata Allah, khairukum, kata Rasulullah SAW, walaqad yassarnal Qur'an fahal mim mudzakir. 4 kali diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat. Di dalam surat 4 kali diulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana fahal mim mudzakir. Sungguh kami memudahkan untuk menghafal Al-Quran. Fahal mim mudzakir. Adakah kita mau menghafal Al-Quran? Apakah kita tidak mau menghafal Al-Quran? Allah sudah menjamin menghafal itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mau menghafal dimudahkan oleh Allah. Tidak ukur usianya. Yang penting mau dulu. Maka juga kita aja nanti bapak-bapak, ibu-ibunya juga menghafal juga. Kalau anak-anak kita menghafal ini biasanya ada hubungan itu. Ada hubungan emosional. Kalau anak-anak kita menghafal, orang tuanya ikut menghafal, insya Allah itu doa. Doa anak kita dengan doa orang tua terhubung, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ibunya menghafal, ayahnya menghafal, walaupun nggak dapat. Saya pernah dalam ceramah, dalam khutbah kemarin saya katakan ada seorang syekh, ada seorang pengusaha kaya, uangnya triliunan, datang suatu hari kepada seorang syekh. Dia datang apa ini? Rupanya minta beli hafalan. Syekh katanya, boleh nggak saya beli hafalan? Saya minta beli hafalan, boleh nggak? Kamu mau bayar berapa satu hafalan? Dia bilang, saya bayar 1 miliar satu hafalan. Satu hafalan, 1 ayat, dia bayar 1 miliar. Jadi kalau ada 10 ayat, 10 miliar. Kalau ada 6.000, udah triliunan uang. Tapi pengusaha ini siap membeli. Apa jawaban saya? Saya tidak jual, kata saya. Saya tidak menjual. Saya tidak jual. Tidak jual lah kalau 1 ayat. Begitulah mahalnya hafalan, ibu-ibu. Jadi memang kadang-kadang sulit, payah kita. Tapi insya Allah, kalau kita ada mau berdoa kepada Allah, insya Allah mudah, bisa. Umur tidak jadi ukuran. Kemarin saya di depan ibu-ibu ini, di depan ibu-ibu di Kota Pauh, pengajian ibu-ibu Asia kemarin itu, ada bait Matan Al-Jazari itu yang matan tajwid itu, beberapa cuma dua bait saja. Itu ibu sampai 100 kali nggak hafal-hafal, ya kan? Makharijul huruf fi 17 alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Itu saya diulang-ulang sama ibu-ibu itu sampai 100 kali, akhirnya bisa juga gitu kan, walaupun kadang-kadang satu kata salah-salah. Makharijul huruf 17 alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Dan seterusnya sampai beberapa bait Matan Al-Jazari itu. Ibu-ibu di sana mau menghafal walaupun 100 kali. Saya yakin juga insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, bukan hanya sebagai dukungan moral, tapi insya Allah juga ikut mau mulai dari sekarang kita belajar menghafal 1 ayat bagaimana yang mudah. Dan terakhir mungkin saya tutup dengan sebuah kaidah dakwah yang mengatakan al-ajru yaqa'u bi mujarrad ad-da'wah la yatawaqqaf 'ala al-istijabah. Bahwa usaha ikhtiar kita ini adalah jalan yang benar, jalan yang ma'ruf. Insya Allah ini akan menjadi hujah, ya Allah. Kalau kita tidak bisa menghafal Al-Quran, ini bisa menjadi hujah kepada Allah bahwa kami sudah berikhtiar, ya Allah, dan kita ini sudah berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus. Kalau ditanya, mana buktinya Anda menghafal Al-Quran? Mana buktinya kalian mau memperhatikan Al-Quran? Mudah-mudahan ini akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga tidak melihat berapa yang dihafal oleh anak-anak kita, berapa anak-anak kita hafal. Tetapi ini sudah menjadi kebaikan, maka ganjarannya, pahalanya tidak putus-putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat dari ikhtiar kita, dari usaha kita, tidak melihat kepada hasilnya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita ini, Allahumma amin, akan menjadi hafiz 30 juz semuanya, dan mungkin insya Allah, dan kuat insya Allah semuanya akan menjadi hafiz dan hafizatun. Saksikanlah kita semua menyaksikan ini, mudah-mudahan dari anak-anak kita ini nanti akan menjadi hafiz. Dan mungkin ini sebagai sosialisasi, perlu upaya kita yang terus-menerus. Bagi ibu-ibu nanti mungkin dalam liburan ini ada yang mau mengirimkan anaknya kepada Aceh untuk mukhayyam, maka kirimkanlah. Itu adalah ikhtiar dari kita untuk
untuk mengkarantina anak-anak kita sehingga dia fokus dan bisa menghafal di tempat-tempat yang lebih jauh. Mungkin waktunya 10 hari atau berapa begitu. Dan untuk hari ini saya insya Allah akan menghadiahkan kepada tadi yang membaca Al-Quran tadi itu. Saya sediakan saya biayai satu orang untuk berangkat kepada Aceh kalau dia mau. Kalau dia diizinkan Ustaz, dalam liburan ini saya biayai satu orang, biayanya mungkin dalam sebulan itu 1 juta. Dan insya Allah saya yang akan membiayainya, khusus untuk yang tadi baca Al-Quran, untuk ikut mukhayyam Quran kepada Aceh dalam liburan ini. Itu kalau mau dan kalau diizinkan. Nah bapak-bapak yang anak-anaknya nanti mau, atau juga nanti dari semua ada yang mau membacking, silahkan kita harapkan seperti itu untuk kita menambah dan anak-anak lebih fokus selama liburan ini untuk menghafal Al-Quran. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semuanya, bagi kita semua. Hadanallahu iyyakum ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.